ya, basisnya dengan menggunakan Bootstrap. Ya. Nah, yang XJS sendiri yang versi 3 ini masih belum eh, dia user interface-nya itu tidak mengarah ke Bootstrap, ya, karena versi Bootstrap sendiri ini kan masih belum booming pada waktu itu. Nah, ini materinya memang materi yang cukup lama, tapi masih sangat relevan. Anda bisa gunakan untuk pengembangan user interface yang nanti tampilannya seperti halnya aplikasi-aplikasi desktop. Ya, kayak aplikasi Windows seperti ini juga bisa. Ya. Tampilan Windows seperti ini, ya, itu bisa dibuat dengan XJS. Ya, itu keunggulannya. Ya. Kalau yang versinya Bootstrap itu kan bukan seperti Windows kayak Windows yang aplikasi desktop, ya, bukan. Jadi dia ciri khasnya sendiri kalau pakai Bootstrap. Ya, itu ada variasi yang lain, gitu ya. Ada yang kebanyakan berbayar. Kalau yang library yang pakai langsung jadi langsung dipakai, gitu ya, itu kebanyakan berbayar. Jarang yang open source itu ada, cuma ya mungkin nggak terlalu kompleks, gitu ya. Nah, ini yang XJS yang saya kemukakan ini kompleks. Nanti Anda bisa lihat, Anda bisa tes sendiri, ya. Nah, di materi ini itu materi yang pertama itu saya hanya menjelaskan sekilas saja, ya, XJS. Kemudian nanti di materi berikutnya itu adalah contoh-contoh, kita coba contoh-contoh XJS, gitu ya. Nah, ini masih pengantar materi XJS. Nah, basic dari XJS sendiri tentu saja adalah JavaScript, ya, ditambah dengan nanti CSS. Ya. Jadi tentu saja Anda sudah tahu bahwa JavaScript sendiri itu adalah bahasa yang berorientasi objek. Ya, setiap data di dalam JavaScript adalah objek yang bisa Anda akses secara independen. Ya. Ini saya jelaskan JavaScript. Nah, tentang XJS, ya, pada modul ini kita akan menggunakan XJS versi 3.x, ya. Walaupun demikian, contoh-contoh dalam modul ini masih kompatibel dengan versi 2.x. Ya, pada awalnya XJS merupakan extension dari Yahoo User Interface Library atau UI. Ya, kemudian XJS menyediakan apa yang menjadi kekurangan YUI, yaitu kemudahan dalam penggunaan API-nya dan widget dengan tampilan yang profesional. Nah, dengan kemudahannya komponen user interface yang kaya, aplikasi web XJS akan terlihat seperti aplikasi desktop. Ya, jadi nanti fokus titik beratnya adalah tampilan yang seperti aplikasi desktop. Nah, instalasinya Anda download tentu saja library-nya. Kalau Anda akses yang XJS ini itu sudah nggak ada, ya. Alamat website ini sudah di take down, sudah diakuisisi oleh Sencha, ya. Sudah diakuisisi oleh Sencha. Nah, saya punya versi yang 3.2 itu nanti Anda bisa lihat di bawah. Sudah saya downloadkan itu, ya. Nanti di sini saja Anda bisa download. Dokumentasinya masih ada secara online itu di alamat ini, ya, nomor 2 ini, ya. Tapi di dalamnya file library-nya XJS itu juga ada dokumentasinya. Ya. Kalau yang versi online dan contoh-contohnya ada, ya, sama demo aplikasinya juga ada. Nanti di materi yang kedua kita coba jelajahi yang xjs.casefly.net ini. Kita kembali lagi ke materi. Nah, itu intinya, ya. Jadi ini Anda bisa skip yang nomor 1. Begitu nanti Anda download, Anda ekstrak, ya, tentu saja ada file-file dan direktori yang ada dalam ekstrakan file tersebut, ya. Bentuk filenya adalah seperti ini atau folder-foldernya seperti ini. Dan ini langsung bisa kita pakai, ya, tanpa kita harus mengcompile atau menambahkan program tertentu di server, ya, atau di komputer Anda nggak perlu, ya, cukup mendownload versi library-nya atau versi filenya .cs-nya itu sudah
Anda bisa menjalankan aplikasi dengan menggunakan XJS. Ya. Nah, ini kebutuhan ataupun jenis-jenis folder adapter dan resource-nya. Ya, folder adapter itu isinya adalah file library pihak lain yang dapat digunakan dengan XJS. Ya. Kemudian docs ini dokumentasi XJS. Kemudian folder example ini Anda bisa jalankan contoh-contohnya menggunakan XJS. Kemudian package atau PKGS ini adalah XJS modul yang digunakan dalam development XJS. Kemudian, nah, saja kan kalau berhubungan dengan tampilan itu tidak lepas dari CSS. Ya, itu pasti ada CSS-nya. Ya, kalau masalah tampilan, nah itu masuk ke resource. Ya, di dalamnya ada resource CSS dan image-nya. Kemudian SRC adalah source code untuk XJS yang lain. Kemudian test ini adalah test suite untuk XJS. Lalu welcome adalah file image lainnya. Oke ya. Nah, nanti file utamanya itu adalah xall.js dan nextall.debug.js. Ini adalah file utamanya untuk XJS. Nah, menggunakan halaman XJS pada halaman web ya. Anda ini ya, Anda bisa masukkan link ini ke file Anda. Ini contohnya adalah dalam satu folder itu ya. Dalam root directory Anda itu di Apache Web Server itu masukkan ke file ke directory lib ini ya. Ke directory lib di dalamnya ada folder XJS. Jadi XJS-nya Anda masukkan ke dalam folder lib di dalam root dokumen root-nya Apache Web Server Anda ya. Nah, itu ya. Dia memanggil CSS-nya adalah ini ya. xall.css, kemudian dia memanggil juga xbase.js dan xall.debug.js. Nah, ini penjelasannya seperti ini ya. Jadi tentu saja kalau CSS ini berarti file CSS-nya yang kita definisikan atau kita ambil, komponen-komponennya yang nanti kita ambil. Kemudian xbase.js ini menyediakan fungsi-fungsi dasar XJS. Nah, ini wajib ada. Kemudian xall.debug.js atau xall.js ini adalah semua komponen atau widget XJS berada dalam file ini. Debug versi ini digunakan dalam fase development dan digunakan yang versi non-debug untuk production. Ya. Oke, kemudian ada spacer image. Ya. XJS membutuh sebuah spacer image yaitu file image.gif ya, transparan berukuran 1 kali 1 piksel digunakan untuk XJS layout untuk komponen widgets-nya. Ya. Oke. Nah, ini contoh yang pertama adalah menampilkan hello world ya. Jadi biasanya kalau kita pertama kali program itu kan inginnya ya memunculkan tulisan dulu lah. Ya. Memunculkan tulisan dulu. Nah, bagaimana caranya? Nah, semua basisnya adalah kita memunculkannya pakai JavaScript. Ya. Nah, caranya adalah seperti ini ya. Nah, ini adalah tadi spacer image-nya ya. Spacer image-nya, kemudian, nah, Anda untuk memunculkannya, nah ini areanya di script ini, ya, dimasukkan dalam area script ya, karena dia adalah basisnya JavaScript. Maka untuk memunculkan semua data atau semua perintahnya di dalam tag script. Anda tinggal menyebutkan di sini ext.onReady function, ya, ya Anda kan tentunya ini kan sudah paham ya seperti ini. Ini kan berarti dia basisnya ke jQuery. Ya, karena memang dia fundamentalnya itu dia basisnya jQuery karena di dalamnya dia tetap juga memanggil jQuery. Makanya kita belajar jQuery dulu ya. Dia basicnya kalau jQuery adalah basicnya JavaScript tapi disederhanakan kemudian dipakai oleh fitur-fitur
aplikasi pengembangan yang lain, juga salah satunya XJS ini. Ya, jadi ini Anda sudah paham, ya, jQuery-nya ini digunakan. Kemudian keluarkan pesan ya seperti halnya mengeluarkan pesan di alert window gitu, atau alert JavaScript. Ya. Nah, tapi di sini ada objek namanya MSG, ya, MSG. Ya. Nah, nanti tampilannya itu kurang lebih seperti ini ya, agak berbeda ya, agak berbeda dari tampilan biasanya alert biasa di apa di JavaScript biasa ya, agak berbeda dengan warna tampilan dan ukuran dari tombolnya ya. Kalau Anda pakai Bootstrap kan beda lagi ya, Bootstrap alertnya kan juga beda. Nah ini masih menggunakan message yang natif ya, tapi sudah dimodifikasi ya, sudah dimodifikasi. Nah penjelasan dari EXTOnReady function ya. XJS hanya akan merender widget ketika sebuah halaman HTML telah selesai diinisialisasi oleh browser. Semua halaman XJS dapat mengakses dokumen hanya melalui pemanggilan fungsi XOnReady. Ya, jadi di dalamnya perintah-perintahnya XJS itu hanya bisa berfungsi di dalamnya EXTOnReady. Ya, contohnya yang tadi itu ya. Nah itu. Nah ini. Ya. Oke, berikutnya adalah berinteraksi dengan XJS widget. Ya, pada bagian ini kita akan mulai berinteraksi dengan XJS widget dengan membuat sebuah dialog yang saling berinteraksi. Kita akan menggunakan fungsi onReady, messagebox, dan get untuk belajar bagaimana membuat dialog dengan tipe yang berbeda-beda. Ya, nanti Anda bisa baca sendiri. Kita lihat langsung ke contoh programnya ya. Nah, ini Anda bisa lihat. EXTOnReady function, kemudian dia mengeluarkan pesan dengan format ini ya. Title-nya Malton, kemudian message-nya adalah have you seen recording stopped. Ditunggu sebentar.
Recording in progress. Oke, kita lihat di sini di message atau alertnya itu ada property title, ada message, ada button. Tipenya bisa kita definisikan yes, no, dan cancel. Ya. Nah ini jadinya kalau kita eksekusi dia akan bentuknya seperti ini ya. Dimana ini nggak bisa kita lakukan kalau pakai JS biasa atau JavaScript biasa ya. Jadi kita modifikasi pesannya ya. Kemudian tombolnya juga bisa kita modifikasi. Nah ini ya. Ini mungkin kalau versi yang Bootstrap itu kan bisa ya. Anda bisa modifikasi dengan apapun juga bisa. Tapi ini versi alertnya JS yang lama atau native itu dimodifikasi dengan beberapa settingan seperti ini. Nah, ini hasilnya. Oke, ya. Tuh. Kemudian konfigurasi lebih lanjut. Ya. Tambahkan kode berikut CSS pada bagian head dari halaman HTML kita. Ya, Milton icon, kemudian background URL Milton head icon.png, kemudian no repeat. Kemudian kita lakukan perubahan konfigurasi pada widget kita. Ya, ini namanya adalah widget ya, bagian kecil-kecil dari XJS itu dinamakan widgetnya. Ya. Atau kalau kita lihat di HTML itu adalah perkomponennya. Ya. Nah, seperti ini ya. Anda bisa tambahkan sebuah icon ya di dalam message box-nya CJS. Ya, Anda bisa lihat di sini ya. Nah, ini ikonnya dalam Milton icon. Kemudian, nah Anda bisa tambahkan di sini ketika dia diklik. Nah, ini callback-nya dari sini. Ya, function button-nya nanti kita bisa eksekusi di dalam function di dalamnya widgetnya message ya. Nah, seperti itu. Oke, itu salah satu contoh kita mengubah alert di dalam JS. Kemudian berikutnya adalah membuat form. Pada bagian ini kita akan menggunakan widget XJS yang lainnya yaitu form. Form pada XJS sama dengan form pada HTML tetapi lebih fleksibel, memiliki error checking, styling, dan layout otomatis. Oke ya, kita langsung ya pada bagian ini kita akan memahami hal sebagai berikut ya, membuat form dengan kemampuan ajak ya, kemudian validasi field ya, kemudian mengambil data dari database ya, kemampuannya seperti itu. Nah, Anda bisa menggunakan komponen dasar form yaitu form panel, kemudian basic form dan field. Kalau yang form panel ini adalah subclass dari panel yang berfungsi sebagai form. Kemudian yang basic form itu adalah kelas yang digunakan form panel untuk manajemen field, ajak, submission, dan loading data. Sedangkan yang field adalah kelas dasar yang mengimplementasikan kapabilitas sebuah field. Nah, contohnya seperti ini ya. Tentu saja di dalamnya onReady function, ada form, new movie form dengan form panel, konfigurasinya seperti ini ya. Ketika dia disubmit, dia akan menuju ke movie form submit.php, kemudian render ke bodinya, frame-nya adalah true, title-nya adalah movie information form, ukurannya 250. Nah, kemudian item-itemnya seperti ini ya, ada extend, ada text field-nya, ada labelnya title, kemudian ada name-nya title, kemudian ada juga yang lain. Ada 2 text field dan ada 1 date field. Nah, ketika ini dijalankan, ya, dia akan memunculkan sebuah form ya dengan format seperti ini. Ya, beda ya dengan yang Bootstrap. Ya, dia kayak jendelanya sebuah aplikasi desktop. Yang ada title, ada director, ada ya ini ada kayak pilihan ininya ya, date picker gitu ya, kalau di Bootstrap itu date picker gitu ya. Nah, ini seperti itu.
Kemudian berikutnya Anda juga bisa menggunakan form validation di dalam XJS ini. Ya ini. Misalnya dia wajib diisi, berarti allow blank-nya, propertinya di false. Kemudian beberapa opsi yang tersedia di sini dalam ini ya form validation itu ada number field, ada date field, ada bukan form validation tapi jenis-jenis fieldnya ya. Jenis fieldnya yaitu ada number field, ada date field, ada time field ya. Nah, contohnya ini kalau misalnya fieldnya adalah date field, kita bisa mengatur contohnya yang tidak bisa kita pilih itu adalah hari 1, 2, 3, 4, 5 atau hari kerja nggak bisa dipilih ya, hanya hari libur saja. Nah itu bisa kita set disable days-nya itu yang hari ke-1 sampai dengan hari yang ke-5. Nah di sini begitu dijalankan hari 1 sampai hari ke-5 dia nggak bisa dipilih ya, dia hanya bisa memilih hari libur. Hari libur itu 6 dan 7 ya. Oke, itu contohnya. Kemudian standar konfigurasi masing-masing jenis field dapat ditemukan dalam API reference. Ya, Anda bisa lihat di docs-nya ya. Nah, docs-nya itu nanti ada beberapa materi yang bisa Anda lihat sendiri ya, masing-masing dari konfigurasi API-nya. Oke, kemudian XJS memiliki built-in validation yaitu VType. Ya, ini dapat digunakan untuk membatasi user input yang umumnya digunakan. Ya, contohnya adalah input email, URL, alpha dan alphanumerik. Ya, contohnya di sini ketika kita memasukkan hanya huruf saja, maka VType-nya itu adalah kita buat VType-nya alpha. Ya, kalau dia huruf dan angka berarti alphanum, ya sesuai dengan ini. Kalau dia inputnya email ya kita kasih VType-nya email, ya dan seterusnya. Oke ya, bisa dipahami. Jadi banyak sekali dari settingannya input itu bisa kita modifikasi di propertinya masing-masing di fieldnya XJS. Kemudian menampilkan error. Ya, menampilkan error seperti ini. Salah satu built-in option yang dapat digunakan untuk menampilkan error message adalah balloon tips seperti ini. Ya, balloon tips seperti ini, maka kita hanya menambahkan satu baris code sebelum form kita inisialisasi, yaitu dengan menambahkan xquitstep.init. Ya. Seperti ini. Ya, itu sebelum dieksekusi atau inisialisasi awal itu bisa kita setting ini. xquittips.init. Jadi secara otomatis semuanya tipsnya akan dikeluarkan kalau misalnya ada isian field yang belum dilengkapi ataupun tidak sesuai dengan yang ditentukan. Dia akan keluar balon tipsnya. Oke, berikutnya bekerja dengan radio button dan checkbox. Kode berikut ini menambahkan radio button pada form kita dengan menggunakan radio. Ya, jadi ekstraknya dari radio adalah radio group ini. Nah, ini Anda bisa lihat ekstraknya radio group. Ya, dia field labelnya film in, itemnya itu ini ya, item yang dimunculkan. Ya, jadi ini yang dimunculkan adalah ini ya, color. Tapi yang nanti kita kirimkan adalah color kecil. Nah, seperti ini. Ini yang muncul adalah color dan black and white. Kemudian ini radio, berikutnya checkbox. Ya, checkbox ekstraknya adalah checkbox. Lalu fieldnya adalah field labelnya bad movie, name-nya bad movie, checked, ya itu yang dicentang atau tidak ya. Kondisinya adalah checked, true ataupun false. Kemudian combo box. Combo box ini merupakan komponen yang sama dengan elemen select pada HTML. Jadi dia memilih menu drop down ya, menu drop down. Kalau yang
Ini radio button kan pilihan kayak centang gitu ya. Kalau yang radio button itu milih salah satu, kalau checkbox itu bisa milih lebih dari satu. Sedangkan combo box itu kayak select list. Ya. Nah, itu nanti kita definisikan field-nya, kemudian datanya apa gitu ya. Nah, itu. Nah, nanti begitu dijalankan, nah hasilnya seperti ini ya. Ya. Fill in tadi itu ya, dia radio button, kemudian bit movie-nya kebetulan yang dipilih cuma satu. Kemudian combo box-nya munculnya seperti ini, hampir mirip ya dengan yang select list biasa ataupun radio button biasa ya, karena ini belum dimodifikasi. Ya, belum dimodifikasi. Kemudian combo box dengan data dari database, kita bisa memanfaatkan library-nya JSON. Ya, JSON-nya kita connect dulu. Contohnya ini dengan database MySQL. Kemudian kita masukkan ke dalam sebuah array dan kita munculkan dengan format JSON. Ya, format JSON seperti ini. Nah, ketika nanti format JSON-nya bisa kita ambil, kita render ke dalam XJS dengan cara seperti ini. Reader new XJS data JSON reader. Nah, dia mengambil dari ini ya, JSON yang sudah dimunculkan dari sisi database-nya. Dalam format JSON dimunculkan dalam datanya JS dalam format array ya, dan kita munculkan, kita ambil dalam ini ya, JavaScript XJS-nya. Nah, ini. Oke. Itu. Anda bisa coba-coba sendiri nanti. Juga ada contoh-contoh yang ada di dalam source code-nya. Kemudian berikutnya adalah text area dan HTML editor. Ya. Di dalamnya nanti kita bisa lihat ini step-nya adalah text area. Text area-nya kan berarti inputan text box tapi lebih dari satu baris. Ya. Anda bisa lihat seperti ini hasilnya. Atau dengan menggunakan HTML editor. Ya, HTML editor berarti kita bisa memformat di sini. Kalau text area biasa kan ya tidak bisa kita format. Ya, kita bisa format seperti ini, baik itu fontnya, bold, italic, ataupun nanti kita bisa membuat format apa punya warnanya juga bisa gitu ya. Nah, itu bisa kita pakai HTML editor. Ya, ekstraknya adalah HTML editor. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Oke, berikutnya adalah form field listening event. Untuk melakukan listening event pada form field, kita dapat menggunakan option config listener. Jadi ini contohnya dalam deteksi penekanan tombol enter pada text field ya. Ketika kita mengisikan kemudian kita enter, maka kita bisa membuat sebuah ini ya, listener. Ya, special key-nya itu nanti kita definisikan adalah enter. Ketika enter, dia submit. Ya, dia melakukan submit. Ya, dia melakukan submit. Ya, ada juga yang combo box event. Kalau yang ini adalah text field event, berikutnya adalah combo box event. Nah, ini listener-nya adalah pada saat select ya, milih. Pada saat milih, nah dia mengeluarkan pesan ini. Ya, dia milih merubah pilihannya, ya dia akan membaca listener ya. Ketika dia membaca pilihannya yang ke-0 atau yang pertama, dia memunculkan pesan. Selain itu tidak dimunculkan. Karena ini ada kondisinya ya, cell index sama dengan 0. Berarti yang indeks ke-0 itu kalau dia dipilih, dia akan memunculkan sebuah pesan. Nah, ini contohnya ya. Ketika dipilih yang pertama, dia memunculkan pesan. Oke, berikutnya button dan form action. Jadi sampai di sini kita sudah dapat membuat form yang lumayan kompleks ya, field-nya tadi.
Nah, kita bisa juga memanfaatkan ini ya, button dan form action-nya. Jadi ketika diklik button-nya tadi, dia melakukan sebuah action tertentu dengan cara Anda memasukkan handler di sini. Ya, handler, kalau dia sukses, dia keluarkan pesan sukses. Kalau dia ada pesan error, kita keluarkan pesan errornya. Kemudian kita bisa modifikasi juga tombolnya itu tulisannya apa, seperti halnya tombol biasa ya. Oke. Jadi nanti bisa muncul seperti ini ya. Formnya ada dua button ya, save sama text di sini. Maaf, save sama reset. Save sama reset. Ada dua button di dalamnya di sini. Kemudian dengan fungsi yang berbeda misalnya. Oke. Itu. Kemudian dari sisi PHP seperti biasanya ya. Kalau PHP bisa kita tangkap hasil dari XCS-nya ya, seperti halnya kita menangkap variabel dari HTML biasa gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah loading form with data. Ya, loading form with data, Anda bisa lihat di sini contohnya adalah memunculkan semua data dari tabel movie ya, dengan kriteria tertentu. Kemudian kita masukkan semua datanya ke dalam sebuah ini ya, di echo saja nih berarti ya, di echo saja tapi dengan format JSON ya. Ya, ini contoh saja koneksi database ya, yang pakai PHP biasa itu. Nah, ini ketika dimunculkan dia punya format JSON seperti ini. Ya, format JSON seperti ini. Nah, untuk menampilkan dalam form kita butuh men-triggernya dan memanggil metode load. Ya, ini kita panggil dalam format load. Nah, ini file yang di atas kita simpan sebagai movie.php ya. Jadi konfigurasi yang atas ini yang koneksi ke database kita simpan ke dalam movie.php. Kemudian di XCS-nya kita panggil dengan ini ya, kita butuh triggernya metode load-nya ini. Ya, metode load-nya. Kemudian kita gunakan sebuah fungsi getForm. Kemudian Anda juga bisa membuat menu, toolbar, dan button di dalam sebuah tampilan web ya, dengan cara ini dengan pakai kelasnya X menu ya, X toolbar, X button, X speed button, X cycle button, dan X button group. Nah, ini contohnya adalah X menunya itu render to document body ukurannya sekian, kemudian floatingnya adalah false, itemnya adalah menu item. Nah, kemudian ada juga menu pop-up. Nah, menu pop-up, nah ini bentuknya seperti ini ya, tulisannya ya, ataupun konfigurasinya. Ada yang menu item juga. Ya, beberapa konfigurasinya adalah seperti yang dicontohkan seperti ini. Nah, cukup banyak ya settingannya. Tapi ini kalau Anda pakai JS biasa ya tentunya akan banyak yang harus Anda setting ya. Harus Anda coding banyak, jelas itu ya. Nah, ini hanya beberapa konfigurasi sehingga munculnya adalah menu seperti ini ya. Jadi ada menu kayak window gitu ya, kayak window seperti ini, itu bisa dibuat di dalam XJS. Ya, bisa dibuat. Kemudian toolbar, ya toolbar ini konfigurasinya seperti ini, Anda nanti bisa belajar. Ya, nah nanti toolbarnya ya seperti ini, ya toolbar ya kayak yang menu-menu di bawah di sini, itu bisa Anda lakukan dengan menggunakan XJS. Ya, button dengan menu, nah ini, ya seperti ini bisa Anda lakukan juga. Toolbar dengan panel, ya dan seterusnya. Ini banyak. Kemudian Anda bermain dengan grid, ya dengan grid, ya. Biasanya kan pakai gridnya PHP itu ya, gridnya
PHP. Nah, ini grid-nya dengan menggunakan JS. Ya, dengan menggunakan JS. Nah, ini bisa Anda munculkan seperti ini. Tapi tantangannya, kalau Anda memunculkan grid atau tabel dalam JS, tentunya ini kalau datanya sedikit sih nggak ada masalah. Kalau datanya itu besar, ya JS-nya jadi berat, load-nya jadi lambat. Karena semua data diambil, dikeluarkan langsung sekaligus dimunculkan dalam JS-nya. Ya kalau datanya cuma 100, ya 200 itu oke, nggak ada masalah. Tapi nanti biasanya ada ini ya, ada sistem yang pakai acak itu ya loading grid-nya itu dia bertahap. Misalnya per 100 itu loading lagi, per 100 loading lagi gitu ya. Itu mungkin nggak berat. Ya. Tapi kelebihannya begitu nanti Anda modifikasi ataupun bekerja dengan JS, itu loading awalnya yang lambat, tetapi begitu sudah muncul datanya di browser itu kita melakukan operasinya sangat cepat karena dia nggak butuh interaksi ke server. Ya ini ya, menampilkan data dalam grid. Masih banyak yang lain ya. Ada layout juga. Layout dari tampilan bisa kita bagi dua seperti ini, halnya Bootstrap itu kan bisa kita bagi 12, bisa kita bagi 2, bisa kita bagi 8 dan seterusnya ya. Ini bisa. Oke, kemudian window dan dialog, format yang natif itu dimodifikasi oleh XJS menjadi lebih interaktif lagi. Seperti ini. Ya. Oke, adik-adik sekalian, itu penjelasan dari XJS ya. Beberapa ini masih belum semuanya dibahas karena memang tentunya kalau semakin kompleks yang Anda buat tentunya pembahasannya juga panjang ya, code-nya yang di-generate juga panjang, tapi dia sangat meredus atau sangat mengurangi kalau Anda membuat sebuah tampilan pakai JS dengan cara natif. Itu sudah dipastikan luar biasa banyak script yang harus Anda buat. Nah, dengan perwakilannya library-nya XJS, itu dengan mudah Anda bisa sederhanakan ya menjadi hanya beberapa baris saja ya untuk script-nya. Tadi yang saya infokan, Anda bisa lihat pustakanya, source library yang saat ini Anda bisa ambil saja di pensid.xjs321. Dokumentasinya Anda bisa langsung lihat di xjs.jspy.net/x321 ya. Itu Anda bisa lihat di situ. Recording stopped. Nah, adik sekalian, terkait dengan materi XJS ini, nah tugas berikutnya adik-adik sekalian adalah seperti halnya minggu yang lalu. Kalau yang minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, Anda fokusnya adalah pada tampilan GUI yang hanya menggunakan jQuery dan mungkin Anda bisa tambahkan Bootstrap ya. Tapi di dalamnya ada jQuery-nya, terutama yang form validation-nya. Nah, untuk tugas mingguan 2 minggu juga ya, Anda membuat alternatif form baru lagi ya, dengan menggunakan XJS. Ya, alternatifnya kan kemarin Anda sudah menggunakan, Anda pakai Bootstrap ya. Katakan Anda pakai Bootstrap ya. Kalaupun belum ya mungkin HTML biasa gitu ya boleh. Tetapi form validation-nya menggunakan jQuery native ya. Nah, di tugas minggu ke-4 dan minggu ke-5 Anda membuat sebuah cara yang lain, yaitu dengan menggunakan library-nya XJS, tapi versinya masih versi yang lama. Karena yang versi yang baru Anda harus senca, dan itu ada versi trial versinya, tapi dia konsepnya benar-benar beda. Konsepnya benar-benar beda dari yang versi XJS versi yang 3.21. Kalau yang versi 3.21 itu menurut saya paling mudah. Untuk memahaminya paling mudah daripada yang versi yang
paling baru yang miliknya Sencha itu dia basisnya benar-benar Anda harus memprogram pakai OOP. Ya, dan itu berbayar kalau Sencha. Ya, ada versi trial versionnya yang 30 hari itu berbayar, selebihnya ya Anda nggak bisa kalau sudah trial version seperti itu. Nah, versi yang lama itu dia tidak berbayar ya selama tidak dikomersialkan. Ya, selama tidak dikomersialkan hanya untuk keperluan misalnya pribadi ya. Nah, Anda bisa gunakan itu ya. Nah, kemudian ya tentu saja Anda juga mempelajari sintaknya ya. Mulai dari dasar saja membuat field-fieldnya itu ya. Membuat fieldnya dengan cara pakai XJS ya, seperti yang dicontohkan tadi, itu Anda bisa cicil ya, waktu durasinya adalah 2 minggu ya, dan Anda bisa menggunakan form yang kemarin yang Anda modifikasi, tetapi Anda gunakan delivery XJS ya. Anda bisa berkreasi dengan tampilan yang lebih menarik lagi, karena konsepnya XJS sendiri yang versi yang lama itu adalah tampilannya dimiripkan seperti aplikasi desktop. Ya. Nah, di materi yang kedua itu nanti saya akan bahas minggu depan, itu saya contohkan saja ya beberapa contoh dari aplikasi-aplikasi yang sudah ada di XJS di websitenya tadi. Nah, itu akan muncul ya kayak kita bekerja pada aplikasi desktop gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi tugas Anda adalah itu, Anda mengubah form yang sudah Anda kerjakan di minggu kedua dan ketiga ya. Kedua dan ketiga itu Anda punya alternatif yang lain. Nah, kalau misalnya di tampilan yang pertama tadi nggak ada grid, ya sekarang yang versinya XJS Anda munculkan gridnya ya. Tampilan datanya itu Anda buat ya contoh data saja ya, Anda masukkan dalam grid. Gridnya nanti juga ada beberapa tipe. Anda bisa pilih gridnya atau tampilan tabelnya, itu bisa Anda pilih. Ya, mau tipe yang seperti apa Anda definisikan. Ya. Jadi yang di XJS ini selain Anda form validation-nya dan field-fieldnya Anda sudah buatlah grid juga ya. Minimal grid yang Anda munculkan datanya. Kalau misalnya data master mahasiswa, ya muncul data master mahasiswa dalam bentuk gridnya XJS. Ya, itu yang bisa saya jelaskan adik-adik sekalian dari materi kali ini mengenai XJS. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Saya Pak. Mungkin saya bertanya mengenai yang tugas tadi, mungkin biar lebih jelas. Berarti yang kemarin form yang sudah kita buat itu kita hanya menambahkan XJS saja ya Pak, bukan membuat form baru seperti itu kan Pak? Iya betul Mas. Jadi form yang kemarin Anda modifikasi dengan menggunakan XJS. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya, Anda bisa manfaatkan fitur-fiturnya XJS ya, yang itu yang saya jelaskan itu hanya sebagian kecil. Fitur yang lain banyak ya, di dokumentasinya atau di dokumentasinya di websitenya itu banyak fungsi-fungsi yang bisa Anda terapkan, dan saya kira masih relevan dengan browser saat ini ya. Browser saat ini masih relevan, cuma memang kalau fokusnya tampilan saat ini kan kayak Bootstrap itu ya. Fokusnya tampilannya yang era sekarang ini kayak modelnya Bootstrap. Tapi yang dulu itu fokusnya kayak aplikasi desktop. Ya, jadi harapan saya adalah Anda punya pilihan lah. Nantinya kalau mengembangkan itu bisa yang versi yang saat ini ataupun versi yang seperti dahulu ya, tapi itu masih sangat relevan dengan yang browser saat ini ya. Masih bisa dijalankan di HTML5, itu masih bisa dijalankan, masih sangat relevan, dan itu menjadi opsi Anda ya. Jadi Anda kan sudah mungkin saat ini hanya belajar Bootstrap,
untuk masalah tampilan. Ternyata di era dulu ya, itu tampilannya itu jauh lebih interaktif juga ya, dan itu kalau dulu itu memang kebanyakan niru pakai aplikasi desktop kalau dulu ya. Kalau sekarang mungkin ranahnya ataupun fokusnya sudah tampilannya bukan kayak seperti desktop, tapi sebuah tampilan yang benar-benar baru gitu ya. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan yang lain, saya persilakan. Permisi Pak, izin bertanya saya Pak. Silakan. Baik Pak, saya izin bertanya mengenai tampilan yang tadi Pak. Apakah boleh Pak, misalnya kita tambah sendiri Pak CSS-nya gitu Pak? Atau kita custom sendiri Pak? Apakah seperti itu Pak? Boleh Pak? Ataukah kita sudah harus memakai CSS yang dari XJS-nya Pak? Gini deh, ini fokusnya adalah XJS, jadi Anda bisa manfaatkan XJS-nya itu dalam hal tampilan atau mungkin dalam form validation atau dalam hal yang lain. Jadi mungkin saran saya tidak membongkar semua ya, tidak membongkar semua. Tetapi kalau Anda ingin membongkar semua, Anda buat dari awal dengan menggunakan XJS silakan, atau Anda modifikasi masalah form validation-nya sama grid-nya saja pakai XJS, itu saya persilahkan. Begitu? Berarti kita... Atau ada yang kurang jelas? Permisi Bapak. Ya. Halo. Baik. Ya, silakan. Berarti itu hanya memakai yang dari XJS saja ya Pak? Tidak perlu menambahkan lagi gitu ya Pak? Dilangi lagi? Untuk tampilannya Pak, berarti kita hanya perlu memakai yang dari XJS saja ya Pak? CSS-nya gitu Pak? Baik. Begini, kalau Anda, yang saya jawab tadi, Anda boleh merombak total tampilannya yang dulu Anda pakai Bootstrap misalnya, Anda pakai XJS, boleh. Ataupun Anda hanya fokus masalah form validation-nya, ya form validation-nya sama grid-nya. Yang tampilan awalnya masih pakai tampilan Bootstrap atau tampilan awal itu boleh, gitu ya. Yang penting adalah di dalamnya Anda sudah mencoba implementasi XJS, ya, sehingga dirasa cukup Anda sudah punya pengalaman berinteraksi dengan XJS. Ya, tapi juga jangan sangat sederhana ya. Misalnya Anda hanya menangani masalah grid-nya saja kan kurang. Grid-nya kan ya juga bisa. Anda hanya grid-nya saja Anda masukkan dalam format XJS, itu juga bisa hanya grid-nya saja ya. Yang tampilan tabelnya saja yang untuk menampilkan data ya. Cuma itu kan kurang ya, Anda mungkin bekerja dengan validasinya gitu ya. Nah, kalau validasinya mungkin Anda harus membongkar itunya ya, text box-nya gitu ya, radio button-nya gitu ya. Tapi yang secara garis besar itu Anda tetap Bootstrap ya sebagian besarnya, tapi di dalamnya komponen-komponennya di dalamnya ada XJS-nya. Tapi biasanya kita nggak bisa, selama saya dulu berinteraksi dengan XJS, ya saya nggak bisa mengubah satu detail textbox-nya saja yang ini saya pakai XJS, ya nggak bisa. Biasanya sih semua bagian besarnya, kalau misalnya form-nya itu pakai XJS, ya semuanya pakai XJS. Ya, nggak bisa semenggal-semenggal. Tapi kalau layout besarnya pakai Bootstrap, di dalamnya ada XJS-nya baru bisa. Ya. Nah, Anda coba melakukan improvisasi ya, improvisasi dari apa yang saya jelaskan. Yang jelas adalah Anda mencoba menggunakan XJS, ya. Tapi Anda sudah punya kemampuan, ya istilahnya
sudah lumayan lah, level medium lah. Anda bisa menggunakan beberapa kemampuan dari XJS terkait dengan formnya. Ya kalau terpaksa memang harus membongkar dari awal ya harus Anda lakukan. Karena memang kalau Anda campur gitu dan Anda nggak jalan ya tentu saja Anda harus membuat dari awal XJS-nya untuk membuat formnya. Tapi nanti di hasil akhirnya project itu nanti Anda bisa milih, Anda mau pakai yang modelnya yang pertama yang Anda buat yang kemarin, kemudian Anda modifikasi lagi dengan framework yang terbaru, yang versi yang terakhir, yang PHP yang versi terakhir itu, ataupun Anda benar-benar pakai yang dari awal itu Anda kembangkan. Nah ini saya hanya memberikan beberapa opsi ya, beberapa opsi GUI yang nanti bisa Anda implementasikan. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi GUI-nya nanti kan Anda bisa pakai versi yang Bootstrap yang minggu yang lalu, kemudian ada yang versinya XJS, tapi nanti framework-nya ke belakang bisa menggunakan Laravel ataupun JE. Ya, itu kan bisa di-combine ya. Itu jawaban saya, mudah-mudahan Anda sudah punya bayangan ya. Jadi kalau misalnya Anda bingung ya, mencampurnya dari yang tampilan kemarin dimasukkan ke XJS dan hasilnya nggak jalan, ya lebih baik Anda membuat dari awal XJS-nya. Ya, dari formnya dari awal itu membuat formnya sampai dengan form validation-nya sampai keluar grid-nya. Ya, grid table-nya untuk mengeluarkan datanya. Begitu. Baik Bapak, terima kasih Pak atas penjelasannya Bapak. Ya. Oke, mudah-mudahan adik-adik sekalian sudah cukup jelas semua ya. Karena ini memang ya mungkin dari Anda belum tahu sama sekali XJS itu apa, karena memang saat ini itu nggak ngetren lah ya, XJS itu seperti apa. Tapi kalau dulu di bawah tahun 2010 itu cukup ngetren XJS, kemudian muncullah Bootstrap, semuanya beralih ke Bootstrap. Tentunya Bootstrap sudah Anda kuasai ya di desain web. Nah, berikutnya Anda pakai yang khusus tampilan JS GUI menggunakan XJS. Ini adalah ilmu baru bagi Anda yang masih relevan sampai dengan saat ini sebagai pilihan yang bisa Anda pakai untuk pengembangan GUI-nya aplikasi web. Kalau nggak ada yang tanyakan adik sekalian, berikutnya adalah Anda belajar mandiri ya, mengerjakan tugasnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing, tetap yang nggak ada perubahan sampai nanti ke belakang. Kita insya Allah ketemu lagi minggu depan. Saya minggu depan itu akan menunjukkan contoh-contoh XJS yang ada di file website-nya ya. Ya kalau Anda googling ya XJS, itu pasti dia akan menuju ke Sencha, website-nya Sencha. Kalau yang dulu xjs.com itu, sekarang sudah diakuisisi oleh Sencha dan berbayar. Kalau dulu tidak berbayar. Baik adik sekalian, saya akan standby di etol. Bila mana ada yang tanyakan, silakan saja ditanyakan di etol ataupun WA langsung ke saya. Waktu durasi pengerjaannya ya 2 minggu, sama dengan yang tugas 2 dan 3 ya. Terima kasih, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama.